Shalom, Horas Madihamuna, Aka Inanami, Seksi Parupuan, HKBP Manyar. Kita kembali berjumpa bersekutu dalam firman Tuhan melalui PA kita hari ini. Inilah PA terakhir untuk kita di tahun 2020. Artinya kita sudah 1 tahun penuh selalu dipelihara dan dilindungi oleh Tuhan, walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tetapi firman Tuhan tidak terhalang, selalu hadir menyapa, menyertai dan menguatkan kita hingga hari ini. Dan tidak lama lagi tahun 2020 akan kita akhiri, dan bersama-sama dengan Tuhan kita akan memasuki tahun pengharapan, tahun 2021. Ini tentunya patut kita syukuri. Dan marilah kita awali ibadah kita ini dengan sukacita penuh. Taidehon 127 ayat 1. Dengan doa panugum ale Jahuda, dia kana pinar mahanani, tagamon bahenon mumanaroa, sotar bunihon odo burjumi, jod suhardo pambahenani, di rohani nasotu mandaho, alai marhite siani doro, tuhati uron latino gumi. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih atas waktu yang indah ini dan atas pemeliharaanmu pada hidup kami hingga kini. Kami mau disegarkan, kami mau disapa, kami mau dibekali oleh firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami. Amin. Yang munakai Nanami dan juga saudara-saudaraku yang mengikuti PA hari ini. Bahan PA untuk kita hari Kamis tanggal 19 November tahun 2020 ditetapkan dari kitab Matius pasal 13 ayat 37 sampai 43. Saya akan bacakan demikian. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih di Hamuna Kainanami, saya akan berikan judul daripada nats kita ini, serupa di awal, berbeda di akhir. Serupa di awal, berbeda di akhir. Perikop ini sesungguhnya sudah diawali dari ayat 24, yaitu perumpamaan Tuhan Yesus tentang lalang dan gandum. Di dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus menggambarkan kehidupan ini ada dua kelompok, dua bahagian, dua kubu.
Tetapi kedua kelompok, kedua bahagian dan kubu itu berada di satu tempat, di satu ladang, yaitu lalang dan gandum. Dan kedua tumbuhan ini tidak mudah untuk dikenali, mirip, hampir serupa, dan susah dibedakan, yaitu lalang dan gandum. Bentuknya, warnanya sama, hampir sama. Dan pembeda hanya di akhir zaman, di saat kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, di saat sejarah kehidupan berhenti. Di saat itulah akan ada pembeda. Dan kalau kita cermati tadi pembacaan dari ayat 24, memang bahan kita dari ayat 37. Tapi kalau kita baca dari ayat 24, kita akan temukan ketika Tuhan Yesus mengungkapkan perumpamaan ini, di mana Tuhan Yesus menaburkan benih yang baik, gandum, lalu malamnya datang iblis menaburkan benih lalang, dan tumbuh bersama-sama. Lalu ada pekerja yang keberatan dan mengajukan kepada Tuhan Yesus, "Biarkan Tuhan kami mencabut lalang itu." Lalu Tuhan Yesus menjawab, "Jangan, biarkan saja tumbuh. Nanti di akhir zaman aku akan menyuruh malaikat mengumpulkan dan membakar itu lalang ke dalam dapur api. Dan gandum-gandum itu akan dikumpulkan dan diberi cahaya di dalam kerajaan Bapa di sorga." Itu jawaban Tuhan Yesus kepada pekerja yang kecewa, yang sangat resah dan tidak nyaman melihat lalang ini menghimpit, bahkan dengan kuat menekan gandum, karena lalang itu akar-akarnya sangat cepat menyebar, dan dari akar-akar itu bisa tumbuh tunas baru. Mungkin seperti pekerja ini yang gelisah melihat lalang di antara gandum, kita juga anak-anak Tuhan sering seperti itu. Bahkan di doa-doa kita ingin supaya kehidupan kita tidak selalu diganggu oleh kejahatan, keonaran, keributan, di mana orang membangun kebaikan, di sana ada yang merobohkan, di mana dibangun toleransi, di sana ada yang intoleran. Mungkin kita gerah, mungkin kita marah, kecewa, bersungut-sungut, atau mungkin mendekati putus asa. Dan kita berdoa, Tuhan diam tidak menjawab. Tapi hari ini, inilah jawabannya. Nats, ayat ini, perikop ini, bahan PA kita ini adalah jawaban bahwa di mana anak-anak terang, anak-anak Tuhan, pengikut Yesus hidup, di sana ada juga anak-anak kegelapan, anak-anak dunia atau kejahatan tumbuh. Hidup bersama, serupa, tetapi pembeda hanya di akhir. Maka dengan jawaban ini kita tidak usah lagi kaget. Kita sudah bisa memaklumi kehidupan kita bukan di suatu tempat yang khusus, yang hanya ada orang-orang baik, yang hanya ada orang-orang saleh. Tapi kita berada bersama-sama, berbaur dengan kejahatan di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Dan Tuhan Yesus menginginkan kita di tengah-tengah himpitan lalang akan tetap menjadi gandum. Dan gandum itu pasti berbuah, menghasilkan buah yang berguna untuk kehidupan, untuk lingkungan. Itulah gandum. Sedangkan lalang, walaupun daunnya lebat, tapi tidak menghasilkan buah, dan itu hanya untuk dibakar. Saudaraku, lumobi dihamuna akaina nami. Atau lebih ekstrim, mungkin lalang ini di tengah-tengah gereja ada. Kita tidak lagi kecewa untuk itu. Tapi tugas kita bukan untuk menghakimi atau menunjuk-nunjuk itu lalang, itu gandum. Tidak, itu bukan tugas kita.
Itu tugas Tuhan, itu pun di akhir. Tuhan akan menyuruh malaikat untuk memisahkan. Lalu pesan dari nats ini, apa tugas kita sekarang? Tugas kita adalah pastikan dirimu adalah tetap gandum, adalah tetap benih yang datang dari Tuhan, yang bisa menghasilkan buah yang berguna bagi sekelilingmu. Itu tugas kita. Dan bagaimana kita memastikan bahwa kita adalah gandum di tengah-tengah himpitan lalang? Karena lalang ini selalu memberikan tekanan, memberikan teror, bahkan membuat kita kadang ragu, apakah iman yang kita miliki, yang kita ikuti ini masih benar? Kadang-kadang teror, tekanan, pergumulan, kesulitan, penderitaan, sakit penyakit kadang membuat kita ragu atau mempertanyakan itu. Tapi dengan jawaban dari Tuhan Yesus melalui perumpamaan ini, kita disadarkan hari ini bahwa itu ada diizinkan Tuhan, dibiarkan Tuhan. Maka tugas kita memastikan kita tetap gandum, walaupun di bawah tekanan, teror, kesulitan, penderitaan, sakit penyakit. Kita pastikan kita adalah gandum yang ditaburkan oleh Tuhan Yesus dan akan menghasilkan buah yang berguna bagi kehidupan. Itulah tugas kita. Caranya bagaimana? Tetaplah menjadikan Tuhan Yesus yang utama dalam hidupmu, menjadikan Tuhan Yesus yang terpenting dalam hidupmu, menjadikan Tuhan Yesus satu-satunya dalam hidupmu, juru selamat satu-satunya, bukan nomor satu. Karena tidak ada nomor dua, tidak ada pendamping, tidak ada yang menyerupai. Dia satu-satunya, Tuhan Yesus, yang utama, yang terpenting, dan juru selamat dalam hidupku. Inilah yang bisa kita pastikan, maka kita akan menghasilkan buah. Sebab siapa yang melakukan, yang membuat Tuhan Yesus utama, terpenting, dan satu-satunya dalam hidupnya, pasti akan menghasilkan buah seperti gandum. Inilah tugas kita. Tuhan Munak Kainanami dan juga saudara-saudaraku, kita tidak perlu lagi kaget, tidak lagi bertanya-tanya, kenapa kejahatan ini tidak dilenyapkan, kenapa teror-teror, kenapa intoleran itu selalu hidup, bahkan sepertinya mereka sukses di dalam usaha-usahanya. Itu tak perlu lagi ditanya. Tapi mari kita jadikan itu semua keadaan yang ada, ombak yang mengelilingi kehidupan kita, tekanan, teror, pergumulan, penderitaan, kesulitan. Mari kita jadikan itu memurnikan iman kita, mematangkan iman kita, mendewasakan iman kita sehingga tahan uji dan benar-benar di tengah-tengah himpitan itu. Kita bersyukur ada lalang yang menghimpit, yang menekan, menjadi ujian, menjadi latihan untuk kita bertahan, tetap beriman, percaya, yakin kepada Tuhan Yesus. Kita tetap gandum dan akhirnya akan menikmati tempat dan diberi cahaya, yaitu di sorga. Di sana hanya ada sukacita, damai dan kasih. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada kebencian, tidak ada penderitaan, bahkan tidak ada kematian. Di situ tempat kita, karena kita adalah gandum. Tugas kita mempertahankan kita adalah gandum. Kita adalah benih yang ditaburkan Tuhan Yesus, bukan lalang. Dan bukan untuk menghakimi atau menunjuk siapa yang lalang, tidak. Bukan itu tugas kita. Pertahankan dirimu, tetap gandum, dan jaga imanmu hanya kepada Tuhan Yesus. Inilah renungan yang menghantar kita memasuki tahun 2021 bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Biar kiranya Tuhan menguatkan kami bertahan sebagai gandum di tengah-tengah himpitan lalang yang begitu kuat. Dan kami tetap beriman, mengutamakan Tuhan Yesus, membuat Tuhan Yesus yang terpenting dalam hidup kami, sehingga kami bisa menghasilkan buah. Kami serahkan seluruh anak-Mu secara khusus seksi perempuan. Tuhan sertai, kuatkan mereka melewati hari-harinya. Bila mana mereka ada yang sakit, Tuhan juga yang memberi kesembuhan melalui usaha dan pengobatan yang dilakukan. Mereka yang bergumul dan berduka, firman-Mu menguatkan mereka melewati hari-hari sulit yang dihadapinya. Terima kasih Bapa, dan seluruh
dunia ini bersama dengan pemerintah, secara khusus bangsa kami dan gerejamu. Kami berserah supaya Tuhan hantar memasuki tahun yang Tuhan sudah sediakan, tahun 2021. Kami ada bersama-sama dengan Tuhan di sana. Apapun yang akan terjadi, jika kami bersama Tuhan, kami akan aman. Terpuji namamu, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Taidehon Bukwede 530 ayat sadar. Sai hutagando Tuhanku, sai masihol rohaki, diharoroni Tuhanku, songonani doknai, sai mardongan olop-olop, huriam managamo, Maranatha roh Tuhan, amen sai tibu maro. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, Horas Madihita. Sampai berjumpa kembali di tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati.